Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube saya dengan materi yang berbeda. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Vika Ramdan, mahasiswa Fakultas Teknik Industri dari Universitas Pancasila dengan nomor pokok 441-821-0069. Kali ini saya akan memaparkan materi untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya yang berjudul Smart City Innovation. Adapun mata kuliah yang saya ambil yaitu Manajemen Strategi yang telah dibimbing oleh dosen saya yaitu Mas Haris Adi Suwantoro, ST MBA. Next, kita masuk ke materinya ya. Banyak orang dari desa menganggap kota besar lebih menjanjikan masa depan yang lebih indah dibandingkan di kota kecil. Peluangnya terjadi urbanisasi akan sangat besar pula. Orang dari desa pindah ke kota dan orang kota pindah ke kota yang lebih besar lagi. Banyak yang menganggap kota besar dapat memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Seiring dengan peningkatan urbanisasi, makin bertambah pula jumlah penduduknya. Semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi kotanya. Misalnya permasalahan tempat tinggal, air minum, listrik, jalan, pendidikan, rumah sakit, pasar, tempat hiburan, dan masih banyak lagi. Di luar masalah lapangan pekerjaan yang semakin menumpuk. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan pendekatan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan dan untuk mencapai kota masa depan yang diimpikan oleh penduduknya yang biasa dikenal konsep Smart City atau kota impian masa depan. Seperti kota utama dunia yang telah mengimplementasikan konsep Smart City, misalnya Seoul, New York, Tokyo, Shanghai, Singapura, dan lain-lain. Wah, banyak banget kan? Untuk itu, Indonesia membutuhkan pemikiran strategis, kreatif, inovatif, dengan penguasaan pengetahuan yang memadai untuk mengambil keputusan final. Strategis mengandung arti dikerjakan secara terencana demi masa depan atau futuristik, mulai dari identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara dan solusi masalah, serta perencanaan untuk implementasi. Kreatif mengandung arti kemampuan menghasilkan karya yang berguna dan baru, baik pada tataran individu maupun organisasi. Inovatif mengandung arti implementasi praktis dari sebuah ide menjadi sebuah alat atau proses baru yang bermanfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Konsep Smart City sendiri adalah sebuah pendekatan cerdas dalam membangun kota impian yang bersifat terintegrasi untuk mengatasi permasalahan kota yang bertambah kompleks. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan ekonomi atau non-ekonomi. Adapun kota impian secara fungsional dimaksudkan kota impian masa depan dengan harus mampu mengakomodasi orang-orang atau masyarakat dengan fungsinya masing-masing. Apakah sebagai pelaku ekonomi atau bisnis, pelaku sosial, pelaku pemerintah yang bisa bekerja dengan tenang, aman, dan nyaman dengan didukung oleh infrastruktur atau jalan raya dan jalan kereta api, jembatan, pelabuhan, bandara, perbankan, teknologi informasi, dan sebagainya. Secara struktural, yang dimaksud ialah kota impian masa depan harus mampu menjamin kelembagaan dan sistem kelembagaan berjalan lancar, baik dalam konteks ekonomi atau bisnis, sosial, dan pemerintahan. Secara estetika, dimaksudkan
kota impian masa depan dirancang dengan pendekatan ramah seperti ramah lingkungan, ramah orang, ramah teknologi, ramah tata kelola, tidak meninggalkan keindahan, ramah moralitas, tidak ada eksternalitis yang membahayakan, dan sebagainya. Singkatnya, kota impian masa depan mampu membuat penduduk beraktivitas melakukan dengan tenang, aman, nyaman, senang, dan bahagia tinggal di dalamnya. Tetapi, tanpa menggunakan konsep manajemen strategis dalam mengimplementasikan konsep Smart City, maka permasalahan yang muncul yaitu pemerintahan kota tidak akan mampu memberikan layanan yang memuaskan kepada publik atau pihak yang berkepentingan, atau bisa disebut stakeholders. Pada dasarnya, strategi dapat diartikan sebagai jumlah rencana yang luas, sistematis, terintegrasi dalam satu kesatuan yang menghubungkan keunggulan inti organisasi terhadap lingkungannya. Dengan maksud semuanya menerima manfaat, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Oleh sebab itu, strategi perlu dikelola secara profesional dengan manajemen strategi. Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang merumuskan, mengimplementasikan, dan menilai keputusan-keputusan yang cross-fungsional yang memungkinkannya suatu organisasi mencapai tujuannya, di mana secara tidak langsung manajemen strategis ini menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan eksternal dari sudut kekuatan dan kelemahan organisasi. Kemudian, organisasi akan memanfaatkan kekuatannya untuk mengeksploitasi peluang yang ada sedemikian rupa atau maksimal. Pada jurnal yang saya bahas ini tidak ditujukan untuk menguji hubungan kasual antara variabel atau causal correlation. Oleh sebab itu, tidak ada populasi dan teknik penarikan sampel sebagaimana mestinya. Tetapi dengan menguji hubungan atau pengaruh antara variabel dan generalisasi. Yang digunakan yaitu kajian manajemen strategis yang sangat layak dalam mengimplementasikan Smart City ini. Karena kajiannya dapat lebih memuaskan stakeholders dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Pada jurnal yang saya bahas ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan data-data sekunder melalui kajian pustaka. Dengan data sekunder yaitu konsep Smart City dengan contoh implementasinya, konsep strategi dan manajemen strategi. Sedangkan untuk analisis datanya menggunakan konten analisis, yaitu dengan menelaah secara kritis terhadap data-data yang diperoleh dan menyimpulkan serta memberi rekomendasi atau saran-saran yang diperlukan. Kajian manajemen strategis sangat tepat untuk dipakai dalam mengimplementasikan kota Smart City. Dalam membangun kota impian masa depan disebabkan pendekatan yang digunakan bersifat integral terintegrasi, yakni memperhatikan atau menganalisis faktor internal dan eksternal secara setara. Yang pertama, faktor eksternal adalah elemen-elemen yang ada di luar organisasi pemerintahan kota, misalnya faktor sosial, ekonomi, atau bisnis, budaya, politik yang terus bergerak atau berubah, relatif dinamis yang sering kali memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintahan kota. Apabila pemerintahan kota tidak siap, maka tekanan-tekanan tersebut akan memberikan efek negatif. Contoh, demonstrasi masyarakat. Biasanya faktor eksternal relatif sulit dikendalikan oleh pemerintahan kota. Berbeda dengan faktor eksternal, faktor internal relatif mudah dikendalikan oleh pemerintahan kota. Faktor internal sendiri adalah elemen-elemen yang ada di dalam atau dimiliki organisasi pemerintahan kota. Misalnya,
pegawai, atau jumlah orang dan penguasaan pengetahuan serta keahlian atau keterampilannya. Struktur organisasi, kultur, sistem, dan teknologi informasi. Akan tetapi karena mudah dikendalikan, faktor internal tidak jarang kurang diperhatikan. Ini ibaratnya menanam bom waktu yang mana suatu saat akan meledak dan menghancurkan. Oleh sebab itu, semua faktor perlu dianalisis secara serius. Jadi, bagaimana sih cara memanfaatkan konsep manajemen strategis demi kota impian masa depan? Berikut langkahnya. 1. Pentingnya visi dan misi. Visi adalah cita-cita atau impian yang hendak diwujudkan di masa depan tertentu. Visi kota impian masa depan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi atau bisnis, sosial, pemerintahan, dan nilai-nilai lainnya. Oleh sebab itu, visi harus jelas dan fokus. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang alasan mengapa organisasi eksis. Misi mengkomunikasikan kepada publik apa itu kota impian masa depan dan apa yang dikerjakan sekarang. 2. Perumusan tujuan. Tujuan organisasi merumuskan apa yang akan diwujudkan, kapan akan dilakukan, dan ukuran-ukuran keberhasilan mewujudkan tujuan. Tujuan bisa dirumuskan menjadi tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 3. Perumusan strategi. Rencana aksi untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Sebaiknya, perumusan strategi bersifat luas atau fleksibel agar memudahkan melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian apabila tuntutannya mengharuskan demikian. 4. Perumusan kebijakan, program, dan anggaran. Kebijakan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan. Namun, kebijakan saja belum cukup, juga harus dilengkapi pula dengan penyusunan program dan anggaran. 5. Penilaian kinerja. Implementasi strategi atau pembangunan kota impian masa depan harus dapat dinilai atau diukur keberhasilannya. Hasil pengukuran tersebut kemudian bisa di-cross-check atau sebagai umpan balik kepada tujuan-tujuan pembangunan kota impian masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah sudah tercapai atau belum? Contoh dalam merancang kota impian masa depan pernah diterapkan di kota London, di Kanada pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu dengan menjadikan kota London sebagai area fokus strategis atau strategic area of focus. Kota London berfokus pada 4 tujuan utama dan strategi dari tujuan utama, yaitu 1. Berfokus kepada kekuatan penduduknya. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonominya. 3. Terkemuka dalam layanan publik. 4. Membangun kota yang dapat berkelanjutan. Dari masing-masing tujuan utama terdapat strategi, yaitu 1. Kekuatan penduduk. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Terkemuka dalam layanan publik. 4. Membangun kota berkelanjutan. Dari sejumlah tumpuan atau pijakan tersebut dari masing-masing tujuan dan strateginya memfokuskan kota London sebagai area fokus strategis, bahwa semua harus dikerjakan dengan matang, cermat, dan komprehensif. Dari penjelasan materi di atas, ada terkaitannya dengan program pemerintah untuk mencapai kota impian di masa depan yang dimiliki kualitas anak bangsa yang maju dengan menyelenggarakan wirausaha merdeka. Apa itu wirausaha merdeka? Wirausaha Merdeka salah satu program kampus merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Dengan program ini dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa belajar serta mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program ini berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program, mengembangkan jiwa wirausaha yang mampu mengasah, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha serta meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa.
Program Wirausaha Merdeka hadir untuk mengurangi jumlah pengangguran terdidik dari pengangguran tinggi di Indonesia, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Gimana nih teman-teman sama materi yang udah saya paparkan tadi? Kira-kira masih ada yang belum paham gak nih sama materi yang barusan? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham sama materi barusan, bisa komen aja di bawah ya. Oh iya, untuk informasi lebih lanjut tentang program Wirausaha Merdeka yang dibuat sama Kementerian Pendidikan, bisa langsung cek aja nih Instagramnya di @wirausaha_merdka. Sekali lagi ya, @wirausaha_merdka. Bukan merdeka ya, tapi MERDKA. Oke, kira-kira gitu aja ya. Nah, sampai ketemu di lain waktu. Bye.